Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel R Saputra. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian sumatif tengah semester untuk SMP tahun pelajaran 2023-2024. Nah, kita akan membahas soal-soal matematika khususnya kelas 8. Oke, langsung saja. Nomor 1, bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 adalah ya. Nah, di sini penjelasannya yaitu bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Nah, di sini diketahui bahwa A pangkat X itu adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Nah, makanya untuk nomor 1 ini kita hitung saja 5-nya ada berapa ya. Jadi 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya A pangkat X ya, A-nya ganti 5 jadi 5 pangkat 6. Kemudian untuk yang nomor 2, hasil dari 5 pangkat A ditambah 6 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4A adalah titik-titik ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah sifat bilangan berpangkat, yaitu ketika A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jadi pangkatnya itu ditambah ya, X ditambah Y. Nah, di sini 5 pangkat A ditambah 6 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4A. Nah, di sini untuk sifat berpangkat yaitu dikalikan, berarti semua pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi A ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4A. Nah, di sini yang punya A dijadikan 1 dan yang tidak punya A dijadikan 1. A dengan 4A dijumlahkan jadinya 5A, kemudian 6 ditambah 3 yaitu 9. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 5A ditambah 9. Oke, gitu. Kemudian untuk nomor 3 yaitu diketahui bahwa 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat negatif 6 ya. Bilangan sederhana dari soal tersebut adalah, nah, sama dengan soal nomor 2 tadi, ketika ada bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, di sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat negatif 6. Jadi pangkatnya dijumlahkan 4 ditambah negatif 6. Jadinya 4 dikurangi 6 ya. 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Jawabannya adalah 5 pangkat negatif 2. Nah, kita dijadikan sebagai 1 dibagi 5 pangkat 2. Oke, gitu. Untuk nomor 4 ya, nomor 4 bentuk sederhana dari 108 ya. Akar dari 108 adalah, nah, di sini 108 bisa kita jabarkan ya. Ada 2 cara, yaitu dibagi dengan akar 2 ya. Dibagi dengan akar 2 dikali 54 ya. Dan kemudian yang kedua adalah dibagi dengan 3. Nah, di sini 3 itu dikali sama dengan 36. Nah, untuk yang 2 ini kita milih salah satu saja ya. Kenapa kok saya beri silang? Karena 54 itu akarnya tidak menjadi bilangan bulat ya. Yang kita pilih adalah 3 dikali akar 36. Akar 36 adalah 6. Jadinya 6 dikali akar 3 adalah 6 akar 3. Itu saja. Untuk nomor 5, bentuk sederhana dari 2 akar 5 dikuadratkan atau dipangkat 2 adalah titik-titik ya. Nah, di sini kita tulis lagi 2 akar 5 dipangkat 2. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi
kuadrat itu dipangkatkan 2, jadi dikalikan 2 kali ya. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Nah, di sini berlaku bahwa sifat bilangan akar adalah akar A dikali akar A sama dengan A. Di sini 2 dikali 2 dikali akar 5 kali akar 5 ya. 2-nya dijadikan 1, kemudian akar 5-nya dijadikan 1. 2 kali 2 yaitu 4, akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Jadinya adalah 4 kali 5 adalah 20. Oke, untuk nomor 5 sudah. Kemudian kita ke nomor 6. Sebuah persegi panjang memiliki panjang A dipangkatkan setengah sentimeter, kemudian lebarnya yaitu akar A cm. Luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian jangan bingung mengenai soal ini ya. Kita langsung saja bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadinya A pangkat setengah dikalikan akar A. Nah, di sini sifat bilangan akar yaitu akar A itu sama dengan A pangkat setengah ya. Berlaku bahwa akar A itu adalah A pangkat setengah. Ya udah, kita kalikan saja. Jadinya A pangkat setengah dikali akar A. Jadinya A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Nah, kalian tadi sudah belajar yaitu setengah jika pangkat dikalikan maka ditambah. Jadi setengah ditambah setengah yaitu 1 ya. Setengah tambah setengah 1. Jadinya A pangkat 1 ya. Nah, di sini A pangkat setengah ditambah A pangkat setengah adalah A pangkat 1. Oke. Untuk nomor 7. Seorang peneliti sedang mengamati sebuah virus dengan sebuah mikroskop. Ternyata besar virus tersebut adalah 0,00035 mm. Ukuran virus tersebut bila ditulis dalam bilangan berpangkat. Nah, kita tulis 0,00035. Nah, di sini kita tulis dulu bilangan pokoknya adalah 35. Kemudian dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Dari mana 10 pangkat negatif 6? Kita hitung saja jumlah nolnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu lagi ini di antara 3,5 ya. Ini di sini ada 0 lagi. Jadinya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 35 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian untuk nomor 8 yaitu hasil dari 9 pangkat 3 dipangkatkan lagi 7 adalah titik-titik. Nah, di sini berlaku sifat bilangan berpangkat yaitu ketika ada A dipangkatkan X kemudian dipangkatkan lagi Y, maka hasilnya pangkatnya itu dikali ya. Jadi A pangkat X dikali Y. Nah, di sini 9 pangkat 3 dipangkatkan lagi 7. Jadi pangkatnya kita kalikan saja ya, 3 dikali 7. Hasilnya 9 pangkat 21. Kemudian untuk nomor 9 ada soal Andi akan memilih bilangan-bilangan yang tergolong ke dalam bilangan irasional. Nah, kalian pasti sudah belajar mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di bawah ini yang termasuk ke dalam bilangan irasional adalah, nah, pengertian dari bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Contohnya yaitu akar 2, akar 3, akar 5, kemudian ada 3 dibagi akar 2 ya. Kemudian untuk nomor 10 yaitu bentuk sederhana dari B pangkat 7 dibagi B pangkat 5 adalah titik-titik. Nah, di sini sifat bilangan berpangkat itu berbunyi bahwa B pangkat X dibagi B pangkat Y sama dengan B pangkat X dikurangi Y. Nah, jadi
kalau ada dua bilangan yang koefisiennya sama, koefisien itu B ya, bilangan pokoknya sama, maka berlaku bahwa B pangkat X dibagi B pangkat Y, pangkatnya itu dikurangi, jadi X dikurangi Y. Nah di sini kita tulis saja B pangkat 7 dibagi B pangkat 5 ya, pangkatnya kita kurangi, jadi B pangkat 7 dikurangi 5, hasilnya B pangkat 2. Kemudian untuk nomor 11, bentuk sederhana dari X pangkat 4 Y pangkat 5 Z pangkat 5 dibagi X pangkat 2 Y pangkat 3 dan Z pangkat 2 adalah titik-titik. Kalian tidak usah bingung, kita lakukan sama seperti tadi nomor 10, yaitu sifat bilangannya ketika ada koefisien yang sama maka pangkatnya itu hanya dikurangi ya. Nah di sini kita tulis lagi X pangkat 4 Y pangkat 5 Z pangkat 5 dibagi X pangkat 2 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Nah di sini pangkatnya kita kurangi saja, 4 dikurangi 2, kemudian 5 dikurangi 3, kemudian 5 dikurangi 2 ya. Kemudian hasilnya 4 dikurangi 2 adalah 2, 5 kurangi 3 adalah 2, kemudian 5 kurangi 2 sama dengan 3. Jadinya X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 kemudian dikali Z pangkat 3. Nah kita gabung lagi, X pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 3. Itu untuk nomor selanjutnya, nomor 12, bentuk sederhana dari A pangkat 3 B pangkat 5 C pangkat 6 dibagi A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 2. Nah kemudian dipangkatkan lagi 2 ya. Nah sama seperti tadi soal nomor 10 dan nomor 11, kita tulis lagi soalnya ya. Kemudian kita pisah-pisahkan ya per koefisien yang sama, jadi A dengan A, B dengan B, C dengan C. Nah tadi jika pangkat dibagi maka pangkatnya dikurangi, jadinya 3 kurangi 2, kemudian B pangkat 5 kurangi 3, kemudian C 4 pangkat C pangkat 4 dikurangi 2, kemudian A pangkat 1 B pangkat 2 C pangkat 2. Nah kemudian dipangkatkan lagi bahwa sifat bilangan berpangkat adalah A pangkat X dikali atau dipangkatkan lagi Y, jadinya A pangkat X dikali Y, jadinya 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, dengan koefisien yang sama. Hasilnya adalah A pangkat 2 B pangkat 4 dan C pangkat 4. Kemudian untuk nomor 13, bentuk sederhana dari akar 18 ditambah akar 32 dikurangi 5 akar 2 adalah. Nah untuk menyelesaikan soal ini kamu lihat salah satu dari 3 akar ini ya, akar 18, akar 32, akar 5 akar 2 ya. Nah di sini ada 5 akar 2, jadinya semuanya dijadikan akar 2. Ada yang dipisah ya, dipisah antara 18 kemudian 32. Kita pisahkan dulu ya. Akar 18 itu adalah 9 dikali 2. Nah kemudian akar 32 adalah 16 dikali 2. Kemudian yang belakang itu kita tulis lagi 5 akar 2. Nah di sini kita dapat bahwa akar 9 itu adalah 3. Kemudian akar 14 itu adalah 4. Kemudian yang belakang sendiri kita tulis lagi ya. Nah di sini kita sudah memiliki bentuk akar yang sama, yaitu akar 2, akar 2, akar 2. Nah itu berlaku jika akarnya sama, boleh dijumlahkan. Jadinya 3 ditambah 4 dikurangi 5. 3 ditambah 4 adalah 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2. Oke.
Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Bentuk sederhana dari akar 75 dikurangi akar 27 adalah titik-titik. Sama seperti nomor 13 tadi, tapi di sini hanya 2 angka. Nah, kita pisahkan 75 ya, akar 75 dikurangi akar 27. Kita pisahkan menjadi 25 dikali 3 ya, 25 kali 3 kan 75. Nah, kemudian yang 27 ini kita jabarkan menjadi 9 dikali 3. Akar 25 adalah 5 ya, akar 25 adalah 5. Kemudian akar 9 adalah 3. Nah, di sini akarnya sama ya, akarnya sama, maka boleh dikurangi langsung. 5 dikurangi 3 adalah 2, maka hasilnya 2 akar 5. 2 akar 3, sorry, 2 akar 3. Kemudian untuk nomor 15 ya, untuk merubah bilangan irasional menjadi bilangan rasional, kita perlu memasangkan bentuk akar dengan bentuk sekawan. Bentuk akar sekawan dari 4 dibagi akar 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita tulis lagi 4 dibagi akar 3. Nah, akar 3 ini saya beri warna merah ya untuk tanda. Nah, sekawannya adalah bilangan yang sama dengan penyebut ini. Di sini 4 dibagi akar 3. Akar 3 sebagai penyebut, maka dikalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Gitu ya. Kalau di sini penyebutnya akar 5, jadi akar 5 dibagi akar 5. Itu saja. Kemudian untuk nomor 16, bentuk akar sekawan dari 5 dibagi 4 5 dibagi 6 dikurangi akar 3 adalah titik-titik. Nah, sama dengan nomor 15 tadi ya. Di sini penyebutnya saya beri warna merah untuk penanda ya. Nah, di sini ada 6 ditambah akar 3, maka bentuk sekawannya adalah 6 ya. Nah, di sini penyebut yang bawah ini adalah positif ya, makanya sekawannya adalah negatif. Jadi kita rubah, angkanya sama 6 dan akar 3, tapi tandanya kita beda ya. Di sini positif, di sini menjadi negatif ya. Kemudian untuk nomor 17, bentuk rasional dari bilangan 2 dibagi akar 3. Nah, tadi kita sudah belajar bilangan rasional itu caranya mengalihkan dengan bilangan kawannya. Kita tulis lagi 2 dibagi akar 3 ya, akar 3-nya merah. Kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3 ya, bilangan sekawannya. 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Akarnya hilang ya, jadinya 3. Nah, di sini sudah berbentuk bilangan rasional. Kemudian nomor 18, bentuk rasional dari bilangan 2 dibagi 3 ditambah akar 2 adalah titik-titik. Ya, sama dengan nomor 17 yang barusan, kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Nah, di sini 3 akar 2, kita tulis sama 3 akar 2, 3 akar 2. Tapi yang berbeda adalah tandanya ya, ini tandanya di sini positif, kemudian kita ganti menjadi negatif. Dikalikan dengan 3 dikurangi akar 2 dibagi 3 dikurangi akar 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Nah, di sini positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, kemudian 9 dikurangi 2 adalah 7. Jadi hasilnya 6 dikurangi 2 akar 2 dibagi 7.
Kemudian untuk nomor 19, persamaan berikut merupakan persamaan linear dua variabel kecuali. Nah, di sini ada 4 pilihannya. Yang pertama yaitu B ditambah 3 sama dengan C. Kemudian 5 ditambah 3Y, 5X ditambah 3Y sama dengan 4. Kemudian yang ketiga yaitu A pangkat 2 ditambah B sama dengan 4. Kemudian M ditambah 7N sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu tahu ya bahwa persamaan linear dua variabel. Di sini linear saya beri warna merah, kemudian dua variabel kita beri warna biru. Nah, arti dari linear itu adalah bilangan dengan pangkat 1. Kemudian dua variabel yaitu memiliki dua variabel, yaitu X dan Y atau A dan B atau yang lain. Dua variabel adalah yang memiliki huruf ya. Nah, di sini dari 4 pilihan ini yang memiliki dua syarat itu adalah yang pertama ya, kita cek dia memiliki dua variabel B dan C, kemudian berpangkat 1. Nah, untuk A ini adalah bilangan linear dua variabel. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu mempunyai dua variabel, yaitu variabelnya X dan variabel Y, dan berpangkat 1 ya, tidak ada pangkat 2-nya, semuanya pangkat 1. Nah, kemudian untuk yang nomor D itu juga memiliki dua variabel dan memiliki pangkat 1. Nah, untuk yang C itu termasuk dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Tetapi A ini ya, A itu pangkatnya 2, jadi tidak memenuhi syarat dari persamaan linear dua variabel. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu untuk nomor 19. Kita lanjut ya. Untuk nomor 20, metode menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan mengganti salah satu persamaan dengan persamaan lainnya disebut. Nah, kita garis bawahi dengan mengganti salah satu persamaan ya. Kata kuncinya adalah dengan mengganti salah satu persamaan dengan persamaan lainnya. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan linear dua variabel itu bisa kita kerjakan dengan 3 cara ya, atau 3 metode. Yang pertama, metode eliminasi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV dengan menghilangkan salah satu variabel. Jadi di sini kata kuncinya adalah menghilangkan untuk eliminasi. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu substitusi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan mengganti salah satu persamaan dengan persamaan yang lainnya. Nah, di sini ada kata mengganti. Kemudian metode campuran adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, pada soal ini kata kuncinya adalah dengan mengganti salah satu persamaan. Jadi nomor 20 adalah dengan metode substitusi, yaitu metode dengan digunakan mengganti salah satu persamaan. Kemudian untuk nomor 21 di bawah ini merupakan koefisien sebuah persamaan linear dua variabel. 5X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, kita perlu kenalan dulu yaitu antara koefisien kemudian variabel kemudian konstanta. Nah, di sini saya tulis lagi 5X ditambah 3Y sama dengan 7. Kita beri warna-warni, ada warna merah, ada warna biru, dan kemudian ada warna hijau. Nah, di sini yang berwarna merah adalah koefisien, adalah bilangan yang diikuti dengan variabel pada aljabar. Koefisien itu adalah bilangan atau angka yang diikuti dengan variabel atau huruf. Kemudian X dan Y adalah variabel atau nilai yang mengikuti koefisien dengan disimbolkan huruf ya. Kalau koefisien itu angka, variabel itu huruf. Kemudian 7 adalah konstanta.
bilangan yang tidak berubah nilainya dan tidak diikuti dengan variabel. Jadi konstanta itu adalah nilai yang tetap atau tidak diikuti dengan variabel. Maka untuk 21 merupakan koefisien sebuah persamaan linear 5x ditambah 3y sama dengan 7 adalah koefisiennya adalah 5 dan 3. Kemudian untuk 22 himpunan penyelesaian dari x ditambah y sama dengan 6 dan 3x ditambah y sama dengan 10 adalah. Nah, di sini untuk mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel, kalian bebas ya, bisa memilih menggunakan eliminasi, metode substitusi atau metode gabungan atau campuran. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya, yaitu x ditambah y sama dengan 6. Nah, kalian harus ingat bahwa pada materi aljabar, ketika x itu di depannya tidak ada hurufnya, maka hurufnya adalah 1 ya. X itu adalah 1, jadi 1x ditambah 1y sama dengan 6 ya. Kemudian yang kedua juga ditulis lagi 3x ditambah 1y sama dengan 10. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ini menggunakan metode campuran ya. Campuran adalah metode antara eliminasi dan substitusi. Kita akan menghilangkan variabel x-nya terlebih dahulu. Nah, kalian lihat di variabel x itu ada angka 1 dan 3. Maka kita kalikan dengan kebalikannya ya. Kebalikan dari 1 dan 3 adalah 3 dan 1. Nah, 1x ditambah 1y sama dengan 6 dikalikan 3 sama dengan 3x ditambah 3y sama dengan 18. Kemudian 3x ditambah 1y sama dengan 10 dikalikan 1 sama dengan 3x ditambah 1y sama dengan 10. Nah, di sini kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabelnya. Yang akan kita hilangkan adalah variabel x ya. Nah, 3x dikurangi 3x adalah 0 ya. 0 tidak usah kita tulis ya. Kemudian 3y dikurangi 1y sama dengan 2y. Nah, untuk 18 dikurangi 10 adalah 8. Nah, kita akan mencari y dengan cara memindahkan angka 2 di sebelah kiri ke bagian kanan dengan cara membagi, yaitu y sama dengan 8 dibagi 2, y sama dengan 4. Nah, berhubung kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode campuran, maka tadi sudah menggunakan eliminasi, makanya kita akan menggunakan metode substitusi atau mengganti ya. Nah, di sini kita tulis lagi persamaan yang ke-1, yaitu 1x ditambah 1y sama dengan 6. Nah, untuk huruf y atau variabel y itu kita ganti dengan angka 4, y-nya kita ganti dengan angka 4 ya. Di sini warnanya ungu, kita ganti dengan angka 4. Jadinya 1 dikali 4 adalah 4. Nah, kita ada 1x sama dengan 6 dikurangi 4. 4 ini adalah pindahan dari sebelah kiri. Ini adalah penjumlahan, kemudian dipindah ruas ya menjadi pengurangan. Jadinya 1x sama dengan 6 dikurangi 4. X sama dengan 2. Hasilnya y itu sama dengan y-nya adalah 4, x-nya 2. Kita bisa tulis bahwa x, y, x-nya adalah 2 yang berwarna merah, kemudian y-nya adalah 4 yang berwarna ungu. Itu. Kemudian untuk nomor 23, yaitu himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi y sama dengan 10 dan 3x ditambah 2y sama dengan 29 adalah titik-titik. Kita sama dengan soal nomor 22, kita selesaikan dengan metode campuran ya, yang lebih cepat. Kita tulis lagi dari persamaan 2 ini. Kemudian di sini kita akan menghilangkan variabel x-nya ya. Kemudian yang persamaan yang atas kita kalikan dengan 3.
sehingga menghasilkan 6x dikurangi 3y sama dengan 30. Kemudian yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 29 kali 2 adalah 58. Kita eliminasi variabel x-nya. 6 dikurangi 6 adalah 0. Kemudian negatif 3y dikurangi 4 ya, jangan lupa negatif dikurangi positif jadinya tetap negatif ya. Jadinya negatif 7y. Nah, di sini untuk konstantanya kita kurangi 30 kurangi 58 sama dengan negatif 28. Kita akan mencari y. Negatif 28 dibagi negatif 7. Ingat, negatif dibagi negatif adalah positif. Jadinya y sama dengan 4. Kemudian kita ambil persamaan 1 ya. 2x dikurangi y sama dengan 10. Nah, di sini untuk menyelesaikan SPLDV kalian bebas. Boleh memilih persamaan yang ke-1 atau memilih persamaan yang kedua. Nah, di sini kita memilih untuk persamaan yang pertama ya. 2x dikurangi y sama dengan 10 ya, sama ya dengan atas ya. Nah, di sini y-nya variabel y kita ganti dengan 4. Y-nya kita ganti dengan 4. Y itu dapat dari sini ya. Y sama dengan 4. Kemudian 4-nya kita pindah ruas ya, negatif, kemudian dipindah jadi positif. 2x sama dengan 10 ditambah 4. 2x sama dengan 14 ya. X sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan x-nya adalah 7. Kita tulis x, y. X-nya adalah 7 ya yang berwarna merah. Kemudian y-nya adalah 4 yang berwarna ungu. Kemudian nomor 24 ya. Sama-sama ya. Contoh caranya sama dengan nomor 22 dan 23. Tapi pada nomor 24 kita ada literasinya ya, ada bacaannya. Harga 4 buku dan 1 pensil adalah 5.600 sehingga harga 5 buku dan 2 pensil adalah 8.400. Berapakah harga 1 buah buku dan 1 buah pensil? Nah, kita misalkan buku itu X dan pensil itu adalah Y. Nah, di sini 2x ditambah y sama dengan 5.600. Kemudian 5x ditambah 3y sama dengan 8.400 ya. Buku adalah x, pensil adalah y. Nah, kita hilangkan salah satu variabelnya, yaitu variabel x-nya kita hilangkan ya, 4, 5. Kita kalikan dengan 5 dan 4. 4 dikalikan 5 sama dengan 20. 1 dikalikan 5 adalah 5. Kemudian 5.600 dikalikan 5 adalah 28.000. Sama yang kedua juga sama, 5 kali 4 adalah 20. Kemudian 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 8.400 dikali 4 adalah 33.600. Nah, di sini kita eliminasi. 20 dikurangi 20 sama dengan 0 ya. Kemudian 5 dikurangi 12 adalah negatif 7. Kemudian 28.000 dikurangi 33.600 adalah negatif 5.600. Nah, 5.600 ini negatif 5.600 dibagi negatif 7 adalah y-nya adalah 800. Diketahui bahwa pensil itu satunya harganya adalah 800. Nah, kita kerjakan menggunakan substitusi. Kita pilih persamaan yang pertama, yaitu 4x ditambah y sama dengan 5.600. Y-nya kita ganti dengan 800. 4x ditambah 800 sama dengan 5.600. Nah, 5.600 dikurangi 800 sama dengan 4.800. X sama dengan 4.800 dibagi 4. X sama dengan 1.200. Nah, diketahui bahwa harga 1 buah pensil dan 1 buah buku sama dengan X ditambah Y. X-nya adalah 1.200 ditambah Y-nya adalah 800. Sehingga hasilnya adalah 2.000.
Kemudian untuk nomor 25 ya. Nomor 25 adalah pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Setelah dihitung jumlah roda motor dan mobil seluruhnya adalah 220 buah. Berapakah jumlah motor dan mobil? Nah, kita misalkan motor itu adalah X, kemudian mobil itu Y. Nah, kita tahu bahwa jumlah motor dan mobil adalah 84 ya. Di sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Jadi mobil dan motor dijumlahkan adalah 84. Kemudian rodanya seluruhnya adalah 220. Motor memiliki 2 roda dan mobil memiliki 4 roda. Jadi kita tulis 2 motor ditambah 4 mobil ya, sama dengan 220. Kita eliminasi pada variabel X-nya. Kita kalikan dengan 2 dan 1. X ditambah Y sama dengan 84 dikalikan 2 sama dengan 2X ditambah 2Y sama dengan 168. Kemudian 2X ditambah 4Y sama dengan 220. Dikali 1 sama dengan 2X ditambah 4Y sama dengan 220. Kita eliminasi 2 dikurangi 2 0, 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Kemudian 168 dikurangi 220 adalah negatif 52. Y sama dengan negatif 52 dibagi negatif 2. Y nya adalah 26. Nah, jadi jumlah mobilnya adalah 26. Kita substitusi pada persamaan pertama ya. Persamaan pertama yaitu X ditambah Y, kemudian sama dengan 84. Y nya kita rubah menjadi 26. Kemudian X sama dengan 84 dikurangi 26, sehingga didapatkan bahwa X sama dengan 58 ya. Di sini diketahui bahwa motor itu adalah 58, kemudian mobilnya ada 26 ya. Motornya adalah 58, mobilnya adalah 26. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. 25 contoh soal untuk penilaian tengah semester atau penilaian sumatif tengah semester. Oke, jangan lupa untuk di like ya. Dan jangan lupa jika kalian belum subscribe maka subscribe saja, karena subscribe itu gratis, dan minta tolong untuk dibantu agar channel ini bisa berkembang. Oke, gitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.